Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Puspitarsiani, mahasiswa kelas 02 Sakya 016, jurusan S1 Akuntansi, Universitas Pamulang. Saya dari kelompok 12 bersama Raina Patricia akan mempresentasikan materi mata kuliah statistika deskriptif untuk pertemuan 5 tentang tabel distribusi frekuensi dan pertemuan ke-6 tentang diagram. Untuk bab kelima tentang tabel distribusi frekuensi akan dibawakan oleh teman saya Raina Patricia. Nama saya Raina Patricia. Saya akan membahas tentang bab 5, yaitu tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penggunaan cara tertentu untuk mengelompokkan data hasil pengukuran atau penghitungan atau data mentah menjadi kelas-kelas. Distribusi frekuensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama, distribusi frekuensi tunggal merupakan distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah satu atau tunggal. Yang kedua, distribusi frekuensi berkelompok adalah distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah lebih dari satu atau berkelompok. Berikut contohnya. Di sini ada distribusi frekuensi tunggal. Di kolom nilai ada 6, 7, 8, 9, 10. Di kolom frekuensi ada 3, 1, 5, 7, 12. Jumlah 28. Di sini ada tabel distribusi frekuensi tunggal horizontal. Di kolom nilai ada 6, 7, 8, 9, 10. Di kolom frekuensi ada 3, 1, 5, 7, 12. Jumlah 28. Berikutnya ada distribusi frekuensi berkelompok horizontal. Di kolom nilai ada 4 dikurang 14, 15 dikurang 25, 26 dikurang 36, 37 dikurang 47, 48 dikurang 58. Di kolom frekuensi ada 3, 1, 5, 7, 12. Jumlah 28. Berikutnya ada distribusi frekuensi berkelompok vertikal. Di kolom nilai ada 4 dikurang 14, 15 dikurang 25, 26 dikurang 36, 37 dikurang 47, 48 dikurang 58. Di kolom frekuensi ada 3, 1, 5, 7, 12. Jumlah 28. Istilah-istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi. A. Kelas. Kelas ke-1, nilai 4 dikurang 14, frekuensi 3. Kelas kedua, nilai 15 dikurang 25, frekuensi 1, dan seterusnya. B. Batas bawah. Untuk batas bawah kelas ke-1, titik 24. Untuk batas bawah kelas kedua adalah 15. Dan seterusnya. Yang C, batas atas. Untuk batas atas kelas ke-1 adalah 14. Untuk batas atas kelas kedua adalah 25 dan seterusnya. Yang D, tepi bawah. Untuk mencari tepi bawah adalah batas bawah minus 0,5 atau nilai tempat terkecil pada kategori dari semua kelas. Yang E, tepi atas. Untuk mencari tepi atas adalah batas atas plus 0,5 nilai tempat terkecil pada kategori dari semua kelas. Nilai tempat terkecil pada kategori dari semua kelas tabel di atas adalah satuan. Maka diperoleh tepi bawah kelas ke-1 adalah 4 dikurang 0,5 atau 1 sama dengan 3,5. Tepi bawah kelas kedua 15 dikurang 0,5 atau 1 sama dengan 14,5 dan seterusnya.
tepi atas kelas ke-1 14 tambah 0,5 atau 1 sama dengan 14,5. Tepi atas kelas kedua 25 tambah 0,5 atau 1 sama dengan 25,5 dan seterusnya. Yang F, panjang kelas. Panjang kelas adalah tepi bawah kelas dalam kurung N tambah 1 dikurang tepi bawah kelas N atau tepi atas kelas dalam kurung N tambah 1 dikurang tepi bawah kelas N atau batas kelas dalam kurung N tambah 1 dikurang tepi bawah kelas N atau batas atas kelas dalam kurung N tambah 1 dikurang tepi bawah kelas N. Panjang kelas sama dengan 25 dikurang 14 sama dengan 11. Yang G, nilai tengah. Nilai tengah sama dengan 0,5 dikali batas atas tambah batas bawah. Nilai tengah kelas ke-1 0,5 dikali dalam kurung 14 tambah 4 sama dengan 9. Nilai tengah kelas kedua 0,5 di dalam kurung 25 tambah 15 sama dengan 20. Dan seterusnya. Yang kedua, cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. A. Lakukan pendataan kategori dapat dimulai dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Masukkan ke dalam tabel setiap kategorinya dengan kelas yang berbeda. Yang B. Hitung frekuensi setiap kategori. Di sini ada 20, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 20, 30, 40, 40, 40, 40, 40, 50, 50, 30, 20, 50, 60, 60, 20, 60, 20, 70, 30, 70, 70, 70, 20, 80, 80, 30, 80. Berdasarkan data di atas, maka dapat dihasilkan pada setiap kategori dalam tabel berikut ini, yaitu pada kolom nilai terdapat 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Pada kolom frekuensi 10, 7, 5, 3, 3, 4, 3 dengan jumlah 35. A. Cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. A. Menentukan nilai maksimum dan minimum dari data yang ada. B. Menentukan jangkauan data dengan C. Nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang C. Menentukan jumlah kelas, yaitu dengan menggunakan bantuan rumus Sturges dan lakukan pembulatan ke atas untuk jumlah kelas. Adapun rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. D. Menentukan panjang kelas atau interval. Untuk menentukan panjang kelas atau interval, yaitu dengan membagi antara jangkauan atau J dengan kelas K. Sehingga rumusnya adalah sebagai berikut. P sama dengan J garis miring K. Untuk mempermudah dalam pemahaman dan penerapan rumus tadi, contoh kasusnya berikut ini. Di sini ada 20, 20, 20, 20, 20. 30, 30, 30, 20, 30. 40, 40, 40, 40, 40. 50, 50, 30, 20, 50. 60, 60, 20, 60, 20. 70, 30, 70, 70, 70. 20, 80, 80, 30, 80. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama menentukan nilai maksimum dan minimum, sehingga dari data tersebut, maka nilai maksimum sama dengan 80. Nilai minimum sama dengan 20. Yang kedua, kemudian menentukan jangkauan data dengan rumus jangkauan data dalam kurung J sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum sama dengan 80 dikurang 20 sama dengan 60. Yang ketiga, selanjutnya adalah menentukan jumlah kelas dengan rumus. Jumlah kelas
dalam kurung K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 35 sama dengan 1 tambah 3,3 dalam kurung 1,544 sama dengan 1 tambah 5,095 sama dengan 6,095 dibulatkan ke atas dalam nilai tempat satuan menjadi 7. Yang keempat terakhir adalah menentukan panjang kelas dengan rumus panjang kelas atau interval P sama dengan J garis miring K sama dengan 60/7 sama dengan 8,57 dibulatkan ke atas dalam nilai tempat terkecil data menjadi 9. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa yang harus diingat selain langkah-langkah tadi, yaitu dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempermudah batas bawah kelas ke-1 adalah nilai minimum. Yang kedua, buatlah batas bawah hingga 7 kelas dengan menambahkan panjang kelas dengan batas bawah kelas sebelumnya. Yang ketiga, kemudian buatlah batas atas kelas ke-1 dengan mengurangi batas bawah kelas kedua dengan nilai tempat terkecil data sebesar 1 poin. Yang keempat, buatlah batas atas sehingga 7 kelas dengan menambahkan panjang kelas dengan batas atas kelas sebelumnya. Yang kelima, pastikan data dari nilai minimum hingga nilai maksimum terakomodir. Sehingga tabel yang terbentuk adalah sebagai berikut. Pada kolom nilai terdapat 20 dikurang 28, 29 dikurang 37, 38 dikurang 46, 47 dikurang 55, 56 dikurang 64, 65 dikurang 73, 74 dikurang 82. Frekuensi pada nilai frekuensi yaitu 10, 7, 5, 3, 3, 4, 3 dengan jumlah 35. Ya, materi selanjutnya adalah tentang bab ke-6 yaitu diagram. Yang pertama adalah pengertian diagram. Diagram merupakan salah satu sarana untuk mempermudah pemahaman terkait suatu data. Berdasarkan bentuknya, ada beberapa diagram yang dikenal secara luas, yaitu diagram lingkaran atau diagram pie, diagram garis, diagram batang, diagram daun, dan terakhir adalah diagram kotak garis. Lalu di sini ada beberapa cara membuat diagram. Yang pertama adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini dapat disajikan dalam bentuk persentase atau derajat. Setiap persentase atau derajat dalam lingkaran mewakili frekuensi dari keseluruhan data. Langkah-langkah untuk membuat diagram Excel itu yang pertama kita harus menyentuh data terlebih dahulu, lalu kita klik tombol pie and chart dan insert, lalu kita klik jenis diagram yang kita butuhkan. Kita bisa pilih ada pie, atau donat. Selanjutnya kita atur tata letak diagram lingkaran sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita pilih data menggunakan fitur select data, klik kanan diagram lingkaran dan pilih select data. Lalu kita ubah judul diagram lingkaran itu, kita klik 2 kali judul dan kita isi sesuai judul yang data yang kita masukkan. Nah, hal ini selain dapat membuat juga membaca dan menginterpretasikan diagram lingkaran tersebut. Untuk membaca diagram lingkaran dan menginterpretasikan secara statistika itu ada rumusnya. Yang pertama, A sama dengan A per B dikali B. Untuk A di sini, A besar itu adalah hal yang ingin dicari. Untuk A kecil persen atau derajat atau frekuensi, B kecil untuk persen atau derajat atau frekuensi, lalu B besar adalah untuk hal yang diketahui. Untuk rumusnya sudah ada di presentasi berikut ya, bisa dilihatnya itu. Dan merupakan contoh diagram lingkaran data sebaran hewan. Untuk pertanyaan di sini adalah jika jumlah hewan kuda sebanyak 15 ekor, berapa jumlah sapi, berapa jumlah seluruh hewan. Nah, ini kita cari sapinya saja ya. Sapi itu kita kasih rumusnya A dengan A per B dikali B. A itu jumlah sapi, karena kita ingin mencari jumlah sapi.
A kecil itu presentasi sapi per presentasi kuda yaitu kecil. Lalu G besar itu adalah frekuensi kuda. Di mana jumlah sapi sama dengan 35 per 7,5 dikali 5 dengan 30 ekor. Lalu yang kedua itu ada diagram garis. Untuk diagram garis yaitu diagram yang menghubungkan titik-titik data sehingga membentuk garis. Adapun langkah-langkah untuk diagram garis itu yang pertama kita harus sama ya, sort range datanya dulu. Kita klik tombol perintah insert file dan download chart pada tempat. Jadi untuk semua di Microsoft Excel itu terletak di tombol insert. Lalu ada start file and then pada insert. Nah setelah itu kita baru pilih diagram garis kita butuhkan. Kita bisa pilih sama 2D line. Lalu kita atur letak diagram garis, kemudian kita pilih data dengan menggunakan fitur select data, klik kanan diagram garis, terus kita pilih select data. Lalu yang terakhir itu sama ya, cara mengubah judul itu kita klik 2 kali judul dan masuk ke judul yang kita inginkan. Hal penting dapat membaca dan menginterpretasikan diagram garis tersebut untuk membaca diagram garis dan menginterpretasikannya secara statistika adalah berikut. Ini contoh untuk diagram sebaran hewan ya. Ada diagram garisnya. Dari diagram di samping kita dapat mengetahui perbandingan sebaran hewan secara visual di mana jumlah kambing itu ada 10, sapi ada 5, dan ada 15. Lalu yang ketiga itu ada diagram batang. Diagram batang itu diagram yang berbentuk batang ya, langkah-langkahnya di Microsoft Excel. Untuk langkah awal sama dengan yang sebelumnya, itu kita sorot range data dulu, terus kita klik insert, lalu kita pilih jenis diagram batang yang kita butuhkan. Kita bisa pilih 2D column, 2D column, terus ada silinder, cone, atau piramid. Nah, terus kita atur tata letak diagram batang, terus kemudian kita pilih data menggunakan fitur select data dengan klik kanan diagram batang, terus kita pilih select data. Lalu kita ubah judul dengan klik 2 kali judul dan masuk ke judul yang kita inginkan. Berikut untuk contoh diagram batang ya. Hal penting selain dapat membuat juga membaca dan menginterpretasikan diagram batang tersebut. Untuk membaca diagram batang dan menginterpretasikannya secara statistika sebagai berikut. Ini ada diagram batang untuk sebaran hewan. Dari diagram kita dapat mengetahui perbandingan sebaran hewan secara visual di mana jumlah kambing 10, sapi 5, dan kuda 15. Yang selanjutnya keempat itu ada diagram batang daun. Diagram batang daun itu diagram yang memuat nilai angka. Nah, ini untuk batang ini ada 2 batang, 3 batang, dan 5 batang. Untuk daunnya 3, 4, 5, 2, 3, 2, 4, 7, 5, 1. Hal penting selain dapat membuat, membaca, dan menginterpretasikan diagram batang daun tersebut. Untuk membaca diagram batang dan menginterpretasikannya secara statistika adalah sebagai berikut. Angka pada batang menunjukkan puluhan, sedangkan angka pada daun menunjukkan satuan. Lalu yang kelima itu ada diagram radar. Diagram radar itu dia untuk menarik, dia memperlihatkan posisi data dari titik pusatnya. Nah, diagram ini sering dikenal dengan diagram jaring laba-laba karena bentuknya itu menyerupai jaring laba-laba. Langkah-langkah dari Microsoft Excel sama ya langkah awalnya, pertama kita sorot range data dulu, lalu kita klik tombol insert, terus kita pilih jenis data yang dibutuhkan, terus kita atur tata letak diagram batangnya. Kita pilih data dengan memilih select data, klik kanan diagram radar, terus kita pilih select data, terus kita klik 2 kali untuk merubah judul seperti yang kita inginkan. Nah, hal penting yang harus dipahami selain dapat membuat tabel,
hal penting selain selain dapat buat tabel, maaf sebelumnya, hal penting yang harus dipahami selain dapat membuat tabel, tetapi juga mampu membaca dan menginterpretasikan diagram batang dalam tersebut. Untuk membaca diagram batang dan menginterpretasikan secara statistika adalah sebagai berikut. Angka pada batang menunjukkan puluhan, sedangkan angka pada daun yang keenam itu ada diagram batang garis. Diagram batang garis adalah diagram yang bertumpu pada batas-batas nilai minimum dan maksimum serta kuantum atau biasa disebut masalah angka. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh di bawah ini ya. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada diagram bar. Diagram bar ini adalah diagram batang dengan posisinya horizontal. Langkah-langkah untuk membuat diagram bar itu sama. Pertama, sorot range data, terus pakai tombol insert, pilih barang yang dibutuhkan, atur tata letaknya, terus kita pilih data dengan menggunakan fitur select data, terus kita mengubah diagram bar. Jadi diagram bar dan diagram batang ini sama dalam bentuk batang, tapi untuk diagram batang dia bentuknya vertikal, batang ini diagram bar bentuknya horizontal. Untuk selanjutnya kita cek contohnya ya. Nah, ini untuk salah satu contoh diagram bar persebaran hewan. Yang selanjutnya itu ada diagram area. Diagram area adalah diagram yang menunjukkan besaran wilayah data angka untuk membuat di Microsoft masih sama ya teman-teman. Lagi untuk range data, terus kita pilih tombol insert, pilih base area yang dibutuhkan, kita letaknya, terus kita select data, terus kita ubah judul. Ini contoh diagram untuk sebaran hewan. Lalu yang itu ada diagram scatter. Kalau nggak salah ini terakhir. Untuk diagram scatter itu adalah diagram titik-titik yang dapat memperlihatkan sebaran data. Langkah-langkahnya pertama, membuka sorot data, terus kita klik insert, pilih scatter, letak diagram scatter, terus kita pilih data dengan menggunakan fitur select data, terus kita ubah judulnya. Ini contoh diagram scatter ya. Di sini ada terlihat. Jadi di bagian vertikal itu dia kayak jumlahnya ada 0, 2, 4. Nah di kanan itu ada jumlahnya 10, 1 di 5, udah di 15. Oh, ternyata ada satu lagi. Yaitu diagram stok. Diagram stok itu diagram yang menunjukkan 3 hal, misal harga rendah, rata, dan tinggi. Langkah-langkahnya sama, sorot range data, insert, pilih jenis stok yang dibutuhkan, atur tata letaknya, terus pilih data, fitur select data, terus kita ubah judul dengan 2 kali judul. Ini contoh diagram stoknya. Di sini ada sapi, kambing, sapi. Oh, masih ada ternyata. Yaitu diagram surface. Diagram surface adalah diagram yang memperlihatkan dua batasan, misalkan terendah dan tertinggi. Untuk langkah-langkah membuat surface juga sama, karena kita sorotnya, terus kita tombol insert, pilih jenis yang kita butuhkan, kita letaknya, terus pilih data, menggunakan fitur data, terus kita ubah judulnya. Ini contoh diagram surface. Lalu ada diagram donat. Diagram donat adalah diagram yang mirip dengan diagram tangan, tapi tengahnya itu kosong atau bolong. Jadi seperti donat, makanya itu namanya diagram donat. Langkah-langkahnya kita sorot range data, klik
apakah ini benar, pilih jenis download yang dibutuhkan, atau foto letak diagramnya, terus kita pilih data, dan kita ubah judul. Terus ada diagram bubble, diagram bubble ini mirip template, tapi dia bentuknya digabung. Langkah ini juga tetap sama, kita lihat di presentasi berikut. Nah, ini contoh diagram bubble. Mirip yang standar ya. Oke, sudah sekian materi untuk diagram. Berakhir pula di presentasi dari kelompok kami, kelompok kelas dari saya dan Raina, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kekurangan atau kelebihan, karena kami menyadari bahwa yang kami miliki beberapa, tapi semoga video ini bermanfaat untuk orang-orang yang menyaksikannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.